Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladziina jahadu fi sabilillah, amma ba'd. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah jami'atin nafi'ah. Ya Allah yaftahu alaina العارفين ويفقهون في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل بسند متصل الإمام العلامة الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأدام النفع في علومه وبكم في الدارين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana Salim jama'atana wala siyama jama' Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa min afatil quruna wa delta wa kaffa wa anda wa alfa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wafiqna washfiq mardana wa sahih as-sadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali bertemu di Masjid Al-Kautsar yang kita muliakan ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi dan serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga sehat, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sesuai dengan jadwal malam ini kita akan mengkaji ilmu tauhid. Jadi ada dua kitab sebetulnya. Yang pertama ilmu tauhid, kitab Jauharatul Tauhid. Yang kedua ilmu akidah, yang fotokopian itu akidah. Kalau akidah ditulis oleh Profesor Said Sabir, guru besar pada Fakultas Filsafat dan Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Yang ini kitab disusun oleh Al-Allamah Syekh Ibrahim Al-Laqani, seorang ilmuwan ahli tauhid yang sangat masyhur pada awal-awal abad keislaman. Dan ini menjadi rujukan banyak kitab-kitab tauhid. Mari kita simak halaman 8 baris berapa? Boleh diulang dulu. Direfreshing sedikit Pak ya. Dari awal. Iya. Ada, kalau agama itu disederhanakan isinya 3: akidah, syariat, dan akhlak. Kalau akidah itu kemudian
kemudian kita dalami, di dalamnya kita akan ketemu ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengesahkan Allah. Kata tauhid berasal dari kata wahada yuwahhidu tauhid, artinya mengesahkan. Nah, di kitab ini diajarin jauhar, permatanya, permata ilmu tauhid itu apa aja yang penting-penting, sehingga kalau Bapak dan Ibu sudah melewati kitab ini dengan baik, Bapak sudah mendapatkan, Ibu sudah mendapatkan pokok-pokok ilmu tauhid yang menjadi dasar dari dikembangkannya akidah Islam. Jadi sangat prinsipil. Kalau akidah itu diibaratkan sebuah, kalau agama ini ibarat bangunan, maka akidah itu fondasinya. Bangunan apapun itu sangat tergantung pada fondasinya. Makin kokoh fondasinya, makin tegak, makin kuat bangunannya. Jadi akidah itu fondasinya. Sementara syariat itu buildingnya, bangunannya. Roofnya, atapnya itu adalah akhlak. Nah, akhlak itu nanti ada tasawuf di situ. Kalau syariah nanti ada ibadah, ada muamalah. Muamalah masih dibagi lagi, ada tijarah, ada jinayah, ada munakahah. Banyak sekali. Nah, akidah ini ilmu pokoknya adalah ilmu tauhid. Nanti kalau sudah didalami ilmu tauhid itu ilmu kalam. Filsafat ilmu tauhid namanya ilmu kalam. Itu sudah, kalau ini sudah selesai, kita akan bisa meningkat ke ilmu kalam. Tapi masih ada beberapa kitab lagi yang mesti dibaca. Kalau sudah ilmu kalam, nanti baru ketemu lagi intinya, falsafah dari semua ilmu-ilmu dalam Islam. Nah, hari ini kita akan belajar halaman 8. Kalau contrengannya sih baris ke 7 dari bawah. Dan keempat, Al-Fadlu. Ada nggak? Siapa mau baca? Ustaz Ahmad.
aslinya berbahasa Arab. Aslinya berbahasa Arab karena tidak semua orang menguasai bahasa Arab, maka atas inisiatif sejumlah ma'had untuk pondok pesantren di Jawa Barat diterjemahkan pakai bahasa Melayu, tapi tulisnya tetap bahasa Arab. Jadi bahasa Arab yang Melayu, gitu. Arab Pegon. Supaya apa? Supaya orang bisa baca. Karena kalau cuma bahasa Arab aja, paling dulunya yang ngerti ilmu nahu, gitu, baru bisa baca. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan semua orang bisa akses ke kitab. Ada 10 hal yang mesti kita miliki. Ada 10 hal yang harus kita tahu kalau kita mau belajar ilmu tauhid. Yang 1 sampai ke 3 sudah kita bahas. Sekarang yang keempat. Dan yang keempat, al-fadlu, yaitu keutamaan. Apa utamanya ilmu tauhid dibandingkan ilmu lain? Ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak. Mana lebih tinggi ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu lain? Adalah lebih utama dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau mau tanya, mana lebih tinggi kedudukan ilmu fikih dengan ilmu tauhid duluan. Karena gitu. Kenapa kok ilmu tauhid diunggulkan, diutamakan? Karena berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fokusnya, objeknya itu kalau ilmu tauhid Allah langsung. Kalau ilmu fikih, objeknya amal praktis manusia. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, itu amal-amal praktis. Jadi bukan yang sesuatu yang sangat usuliyah, yang pokok. Kalau tauhid bicara pokok, bicara usul. Usul itu pokoknya agama, makanya disebut usuluddin. Karenanya dia lebih tinggi. Itu sebabnya dalam sistem pendidikan Islam, sebelum orang belajar fikih, belajar macam-macam, belajar tauhid dulu. Makanya ada kaidah itu, ada ungkapan awwalu wajibin ala kulli mukallafin ma'rifatullah. Yang mula-mula wajib bagi setiap orang yang sudah mukallaf mengenal Allah. Nah, diperkenalkanlah siapa Allah itu, diajarkanlah sifat-sifat Allah, diajarkanlah af'alnya Allah. Gitu. Nah, jadi kalau bapak dan ibu belajar ilmu tauhid, belajar ilmu yang paling sangat utama. Kalau sudah tahu keutamaannya, sekarang kita belajar yang kelima, an-nisbah. Apa itu nisbah? Yaitu hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Ada nggak korelasi antara ilmu tauhid dengan ilmu fikih misalnya? Adalah merupakan pokok bagi segala ilmu. Sebab katanya sah tidaknya keimanan seseorang itu hanya bisa diketahui dengan benar atau tidaknya ketauhidan. Bapak sholat, ibu sholat, sholat bapak dan ibu sholatnya ibu baru sah kalau tauhidnya benar. Jadi luar biasa. Gitu. Ibadah kita baru diterima makbul kalau tauhidnya benar, gitu. Akidahnya benar nggak nih? Nah, sehingga katanya dikatakan oleh sebahagian ulama dulu itu, ilmuwan dulu itu, kalau ingin mengungkapkan sesuatu ilmu, diungkapkan dalam bentuk puisi, dalam bentuk sastra, dalam bentuk syair. Nah, syair itu kemudian dipahami oleh para ilmuwan lain, diberikan syarahnya. Ayuhal muqtadi li talabi ilman, kullu ilmin abdul ilmil kalam, tatlubul fiqh kay tusahhiha hukman thumma falat munazzal ahkam. Artinya dikasih keterangan,
Jadi bapak-bapak ini, ibu-ibu, pengikut kebenaran, sedang mencari kebenaran dan ikut jalan yang benar untuk menuntut ilmu. Sesungguhnya setiap ilmu itu adalah hamba ilmu kalam. Maksudnya ilmu itu induknya ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu tauhid. Bisa digitunya? Yang bangun cuma 2 orang. Mungkin karena kelamaan nggak ngaji kali ya. Jadi ilmu induk, ilmu pokok, gitu. Induknya semua ilmu itu ilmu tauhid. Gitu katanya. Anda sungguh-sungguh katanya menuntut ilmu fikih agar mensahkan hukum, lalu Anda melupakan sumbernya hukum. Sahkah amal soleh tanpa bertauhid? Begitu kan? Jadi sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah itu baru sah kalau tauhidnya benar. Gitu. Niatnya benar nggak nih? Gitu katanya. Maka sahnya sholat seseorang muslim itu harus setelah bertauhid. Jadi luar biasa pengaruhnya ilmu tauhid itu. Bapak diterima sholat dan puasanya kalau tauhidnya benar. Benar nggak akidahnya? Benar nggak imannya ini? Benar nggak dia dalam memahami Allah ini? Kalau melenceng atau tidak tepat, maka sholatnya menjadi mardud, ditolak, tidak makbul. Jadi luar biasa ilmu tauhid. Sampai situ. Sekarang yang keenam yang mesti Bapak Ibu kuasai sebelum belajar ilmu tauhid lebih jauh. Ini prinsip-prinsip 10 katanya. Keenam, al-wadi'. Apa itu al-wadi'? Yaitu pencetusnya. Dikasih tahu siapa pencetus ilmu tauhid. Siapa yang mula-mula mengajarkan ilmu tauhid itu? Tentu asalnya Allah. Dijelaskan Nabi Muhammad dalam bentuk tertulis namanya Quran, dalam bentuk tertulis namanya hadis Nabi. Nah, ayat Quran dan hadis Nabi yang membicarakan tentang tauhid kemudian diteliti, dan setelah diteliti diwujudkan dalam bentuk kitab namanya ilmu tauhid. Nah, siapa pencetusnya? Siapa orang penggagas utamanya itu? Adapun pencetus pertama ilmu tauhid adalah Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Jadi seorang ilmuwan yang sangat masyhur namanya Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Ajaran Imam Abu Hasan al-Ash'ari ini menjadi dasar-dasar prinsip dalam bertauhid. Namanya prinsip sistem tauhid Asy'ariyah. Bisa tangkap ya? Asy'ariyah. Nanti kita bakal tahu seperti apa tuh sistem akidah tauhid Asy'ariyah. Yang kedua, dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi. Kalau Abu Hasan al-Asy'ari orang Timur Tengah, tapi kalau Abu Mansur al-Maturidi orang Eropa sama. Dekat-dekat Imam Bukhari, orang ya di sana di atas sana. Yakni yang telah menyusun berbagai keterangan tentang hal-hal yang harus diiktikadkan oleh orang Islam dari Al-Quran dan hadis. Jadi Quran dan hadis itu kemudian diteliti, dikumpulkan, jadilah ilmu tauhid. Pelopornya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Untuk menolak i'tikad luar ahli sunnah wal jamaah. Jadi selain ahli sunnah wal jamaah itu bisa tertolak akidahnya kalau kita bisa menguasai kitab ini. Dalam bahasa lain, inilah kitab dengan haluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tahu ya? Gak apa-apa lah, baru kulitnya gak apa-apa dulu ya. Kita baru masuk gitu.
analisisnya, bagaimana korelasi ilmu dengan ilmu yang lain. Dibaca lagi deh. Ya ngaji kitab dibaca, terangin. Beda dengan ceramah ya. Kalau ceramah ada berapi-api malah sampai sininya keluar gitu. Saya enggak deh. Cuma ngaji begini nih kalau kurang-kurang sabar bisa pulas. Ya silakan. Ya, habis itu ya. Sekarang kita lanjut lagi. Kita sudah tahu ada 6 prinsip dalam mempelajari ilmu tauhid. Sekarang yang ke-7, al-ismu, yaitu namanya. Apa sih nama ilmu ini? Karena ini merupakan satu himpunan pengetahuan yang membentuk satu sistem ajaran, mesti punya nama dong. Namanya apa dia? Adapun nama dari ilmu ini adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Atau ada juga yang menyebut ilmu kalam. Sebetulnya kalau mau dilihat isinya beda ilmu tauhid dengan ilmu kalam. Kalau ilmu tauhid dia mempelajari tentang ajaran mengesahkan Allah. Tapi kalau ilmu kalam dia sudah lebih maju lagi. Mempelajari filsafat ilmu tauhid. Misalnya, apakah Allah wajib menyediakan surga kalau orang beramal soleh? Apa haknya Allah menghukum orang? Itu masuk filsafat, itu ilmu kalam. Itu tentang apa ya? Terus apa bedanya kekalnya Allah dengan kekalnya surga? Surga kan khalidina fiha abada. Ada kan gitu? Mereka masuk dalam surga khalidina selama-lamanya. Apa bedanya kekalnya surga dengan kekalnya Allah? Nah, dibahas itu. Sama-sama kekal. Nanti kita ketemu ada kidam muqayyad, ada kidam mutlak. Nanti tapi jadi diperdalam lagi. Ada juga yang menyebut ilmu ini ilmu usuluddin. Kenapa dikatakan usuluddin? Asal katanya usul itu pokok. Ad-din agama. Jadi ilmu kalam, ilmu tauhid itu sebetulnya mempelajari pokok-pokok agama. Kenapa dikatakan pokok agama? Karena yang dibicarakan pokoknya agama. Apa itu? Allah. Jadi langsung sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia, itulah Allah. Itu sebabnya usuluddin. Langsung Allah nih yang dikaji, yang diteliti, yang dibahas, yang didalami Allah. Kalau yang lain-lain selain Allah, akhlak, perilaku. Kalau fikih misalnya tentang amal praktis, sholat, puasa, dagang, pinjam meminjam, tukar menukar, sewa menyewa, nikah dan lain-lain itu masuk fikih. Bukan soal Allah. Kalau tauhid Allah langsung yang dibicarakan, sesuatu yang sangat prinsipil. Makanya dikatakan ilmu usuluddin. Yang ke-8 katanya, prinsip al-istimdad. Apa itu istimdad? Yaitu pengambilannya. Maksudnya ilmu tauhid itu ngambilnya dari mana? Gitu. Dasarnya apa? Gitu. Sumbernya apa? Gitu. Kok bisa ketemu ilmu tauhid? Gitu. Adapun pengambilannya dari dalil akli dan dalil nakli. Apa itu dalil akli dan dalil nakli? Ya. Dalil itu petunjuk, bukti, akli akal. Pembuktian tentang sesuatu
berdasarkan pendekatan akal. Misalnya gini. Bagaimana membuktikan kalau Allah itu ada? Ada bahasa agamanya wujud. Allah itu sifatnya wujud. Sifat yang wajib pada Allah wujud. Nah, bagaimana membuktikan Allah wujud? Nah, digunakanlah dalil akli. Dalil akli itu mengacu pada ilmu filsafat, logika. Logika itu ada logika deduktif, ada logika induktif. Logika deduktif mengambil kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Susah kali ngaji gini ya. Gak apa-apa. Siapa suruh belajar tauhid? Tapi harus tahu karena nggak bisa gitu. Kalau orang mau mengaku muslim mesti tahu tauhid, nggak bisa. Kalau nggak ya tekaci katanya kata orang. Dan diterima amal soleh. Jadi ada cara mengambil keputusan secara deduktif dari yang umum kepada yang khusus. Misalnya, bagaimana membuktikan kalau Allah ada? Jawabannya menurut dalil akli, adanya alam semesta menjadi bukti adanya Allah. Diurai lagi. Alam semesta itu siapa? Langit, bumi, manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, malaikat. Adanya langit masih dibongkar lagi. Matahari, bulan, bintang, planet, benda-benda langit menjadi bukti adanya penciptanya. Jadi begitu Bapak dan Ibu melihat langit, melihat matahari contohnya, kita mikir mesti ada penciptanya nih. Setuju kan? Masih belum mantap jawabannya. Belum belum panas kali ini. Gampang. Kalau langit terlalu jauh. Adanya meja menjadi bukti adanya pembuat meja. Setuju nggak? Kenapa? Nggak mungkin ada meja kalau nggak ada yang bikin. Yang bikin pasti ada. Bahwa yang bikin sekarang tidak di sini nggak penting. Bukan soal itu. Yang pasti ada orang yang dulu pernah bikin di meja. Siapa yang bikin meja? Nggak mungkin meja yang bikin. Nggak ada meja bikin meja. Betul nggak? Pasti sesuatu yang lebih hebat, lebih perkasa, lebih pintar, lebih cerdas. Kita simpulkan manusia. Namanya nggak penting, bisa si Ahmad, si Usman, si Adi, si Badu. Yang penting ada orang yang menciptakan, yang buatnya. Nah, manusia namanya. Kalau begitu, adanya langit menjadi bukti adanya pencipta langit. Pencipta langit namanya Allah. Itu sebabnya Allah mengintrodusir dirinya ketika Bapak Ibu membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Siapa Allah? Rabbul alamin, pencipta alam semesta. Jadi begitu kita melihat alam semesta, kesimpulannya ada Allah. Nah, itu dalil akli namanya. Bisa tangkap ya? Jadi belajar tauhid pakai agak banyak mikirnya dikit kan? Nggak apa-apa ya. Nah, ada dalil nakli. Nakli itu dari kata naqala, jadi dipindahkan, dikutip dari Quran, dari hadis. Misalnya, bagaimana bisa membuktikan bahwa Allah itu sifatnya wujud? Dalil naklinya mana? Dalil yang dikutip dari Quran dan hadis. Wah, ada gitu. Allah tuh wujud karena ada ayatnya di Quran. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi serta isi di antara keduanya. Ayat itu mengindikasikan adanya Allah. Allah tuh wujud. Itu namanya dalil nakli. Jadi kaya. Dalil naklinya ada, dalil aklinya ada. Kenapa mesti double? Gitu.
dalil nakli tidak meyakinkan orang nanti kalau dia nggak punya iman. Maka digunakanlah pendekatan akliyah. Ya, kalau pakai bahasa yang lebih lebih akademis, ada metode untuk membuktikan Allah dengan secara philosophical approach. Jadi pendekatan filosofis. Bisa tak ya? Nah, sekarang kita lanjut. Kesembilan, al-hukmu asy-syar'i, yaitu hukum mempelajari ilmu tauhid. Apa hukumnya? Belajar ilmu tauhidnya apa katanya? Adalah wajib ain. Ya Allah, wajib ain kepada semua umat Islam. Jadi bapak datang, ibu datang dari rumah masing-masing, itu ke Al-Kautsar sekarang ini dalam menjalankan kewajiban. Wajibnya wajib ain, bukan wajib kifai. Tiap orang mesti tahu di ilmu. Jadi nggak sia-sia bapak datang, tidak sia-sia kita malam ini belajar. Kenapa? Pahalanya gede banget. Jibun. Apa bejibun? Baik, yang ke-10 katanya. Al-masail, yaitu persoalannya. Apa yang dipersoalkan dalam ilmu tauhid? Yaitu tentang al-wajibat. Apa saja yang wajib bagi Allah? Dan mustahilat, apa yang mustahil bagi Allah? Dan al-jaizat, apa yang jaiz pada Allah? Jaiz itu apa yang boleh ada pada Allah. Jadi mau dipelajari itu apa yang wajib pada Allah, apa yang mustahil ada pada Allah, apa yang jaiz ada pada Allah. Nah, tulis gitu ya. Islam itu isinya gitu ya. Ada 3 nih yang gede-gede. Aqidatun, syariatun, syariat, itu akhlak. Ini tadi sudah kita bahas, akidah ini fondasi gitu. Kalau ini building bangunannya, kalau ini roof atapnya. Kita ada di sini. Akidah itu kita sedang membicarakan aspek akidah dari Islam. Itu namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Apa itu ilmu? Ilmu adalah seperangkat pengetahuan. Ya, terima kasih. Memang Al-Kautsar mesti makin maju ya. Dulu spiritual itu kan juga alay ini. Mesti maju. Kalau itu nggak maju, nggak berkembang. Harus maju. Nah, apa itu ilmu? Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematik gitu, dan logis serta bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi ilmu itu, ini kalau definisi ilmu dia sekumpulan, seperangkat pengetahuan, knowledge. Perangkat pengetahuan yang tersusun secara sistematik. Kalau ilmu ada sistematikanya, ada urut-urutannya, habis ini, habis ini, habis ini gitu. Nggak bisa muncul kacrok, muncul kacrok. Nggak teratur dia, ada sistematikanya. Gitu. Ilmu itu harus memenuhi unsur logikanya.
Dia mesti logis ya. Gitu. Yang keempat, yang berikutnya, ilmu itu harus bisa diuji. Diuji secara publik. Makanya saya kalau ngajar pakai kitab dan dibaca, kedengeran melalui speaker. Supaya apa? Ada pertanggungjawaban ilmiah. Orang luar yang mendengar, oh sedang belajar itu. Yang ngerti ilmu itu dia bilang, oh itu betul. Gitu. Sehingga tertutup. Ya. Saya kalau ngajar terbuka untuk publik semua orang. Bahkan orang bukan Islam pun boleh datang sini belajar kalau mau. Kalau saya ngajar bukan Islam boleh duduk, silakan. Ikutin aturannya, hormatin. Itu terbuka sekali, bisa diuji secara publik. Ini ilmu. Jadi mesti ada ini. Nah, ilmu itu, ini kita masih bicarakan ini. Kalau dilihat dari jenisnya, gitu. Dilihat dari jenisnya, ada ilmu yang bersifat pasti, ilmu pasti atau matematika, ilmu pasti. Ada ilmu yang bersifat sosial. Kalau ini pasti Tatsatswetenskap. Kalau ini Social Wetenskap, jadi ilmu sosial. Dan di sini ada ekonomi, ada hukum, gitu. Kalau matematika tuh ilmu pastinya itu, misalnya ilmu alam, ilmu geologi, kedokteran, fisika, gitu, masuk di sini. Tapi jangan lupa ada di sini, ada humaniora. Nah, humaniora ini ilmu-ilmu yang tidak termasuk sini, tapi dia sendiri dia. Nah, ilmu humaniora ini masih dibagi lagi. Ada ilmu budaya, ada ilmu agama. Bisa gitu ya? Diam aja. Ilmu agama masih dibedah lagi, gitu ya. Ada ilmu agama masih dibedah lagi, ya. Ada ilmu agama yang terkait dengan, gitu ya, hal-hal yang berasal dari Allah. The transfer sciences, ilmu yang ditransfer, al-ulum an-nakliyah, ilmu nakliyah. Ilmu yang ditransfer, dipindahkan dari Allah. Ini ilmu yang dipindahkan dari Allah, ada transfer sciences. Seperti apa nih? Ini langsung Allah nih. Inilah Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran As-Sunnah ini isinya ajaran dari Allah. Kalau dibuka lagi isinya, ketemu di sini ilmu tauhid. Dia membicarakan tentang langsung Allah nih, gitu. Bisa tangkap ya? Langsung Allah. Nah, tapi ada ilmu yang disebut dalam bahasa Arab al-ulumul aqliyah. Ilmu-ilmu akliyah, the logical sciences, ya. Ilmu yang hasil olah akal. Kalau ini langsung ilmu Allah, ini hasil olah akal manusia. Nah, ilmu hasil olah akal manusia ini muncul, ya, spesiesnya, jenis-jenis bagian-bagiannya. Apa itu? Temulah di sini ilmu fikih, ketemu ilmu akhlak, gitu. Tahu ya? Dan ilmu macam-macam di sini dan lain-lain.
semua ilmu ini berinduk pada sini. Nah, gitu. Luar biasa tuh ilmu tauhid. Di sini induknya. Gitu. Bapak, ibu sholat, itu masuk ilmu fikih. Gitu. Sholat bapak dan ibu baru diterima kalau ininya benar. Bisa tangkap nggak? Susah kali. Ya, sholat itu baru sah kalau akidahnya benar, imannya benar. Saya nyembah Allah, saya ibadah pada Allah. Siapa Allah? Kan gitu. Jadi ini menentukan. Gitu. Nah, kemudian kalau ilmu tauhid, tadi sudah dijelaskan, objeknya itu Allah nih. Ya. Al-masail fi ilmu tauhid. Masailnya apa itu? Membicarakan hal-hal yang wajiban, yang wajib ada pada Allah. Yang kedua, al-mustahilat, yang mustahil ada pada Allah. Dan yang jaiz, al-jaizat, yang bisa ada pada Allah. Nah, yang jaiz dan yang wajib serta mustahil itu berapa pada Allah? Nah, itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ngajarin. Yang wajib ada pada Allah sifatnya ada 20 gitu. Beneran ya? Berapa bulan nggak ngaji kita ya? Yang 20 itu yang mana? Kan itu pertanyaannya. Itu yang dulu waktu kita masih kecil diajarin sama guru-guru kita. Wujud, idam, baqa. Ada kan? Mukhalafatuhu, diamu, wahdaniyah, kudrat irada, ilmu hayat sama, basar kalam. Ada yang lancar, ada yang bujalak aja. Karena sudah lama. Itu kayaknya kan kampungan tuh ngaji. Oh Pak, sangat mendasar tuh. Kalau Bapak baca kitab aslinya, luar biasa dia. Gitu, sangat mendasar. Gitu. Kalau Anda mau kenal Allah, ini loh Allah nih. Gitu katanya. Allah tuh wujud. Allah tuh ada. Being kalau orang Barat bilang. Mana buktinya Allah ada? Dikasih tahu sama dia. Gitu. Dalilnya apa? Dalil nakli. No ayatnya no. Gitu. Di dalil aklinya. Gitu. Kalau ada yang wajib, ada yang mustahil. Mustahil tuh lawannya yang wajib. Nah, yang mustahil 20. Gitu. Lawanannya. Gitu. Bapak tahu nih, ngaji-ngaji begini sampai S3 dipelajari Pak. Diteliti, dikaji, didiskusikan. Jadi nggak main-main. Memang dulu waktu di kampung dinyanyiin, betul nggak? Dinyanyiin supaya anak-anak gampang ngertinya. Gitu. Kalau kita sekarang dibahas, kalau di tingkat-tingkat yang lain itu diteliti lebih jauh lagi. Benar nggak? Gitu. Dibuktikan, didiskusikan, diseminarkan. Nah, lawanannya 20, yang jaiz 1 ada pada Allah. Jadi jumlahnya 41. Ini Allah nih. Nah, 41 ini ada tersimpul ketika Bapak Ibu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu waktu Bapak bilang asyhadu alla ilaha illallah, itu di pikiran kita sudah ada 41 tuh. Mestinya udah belum? Ya mestinya asyhadu alla ilaha illallah 41 sudah terpetakan di sini di pikiran kita. Itu sifat Allah. Ketika Bapak bilang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada sifat Rasul di situ. Sifat Rasulullah.
Makanya yang ini asyhadu an la ilaha illallah syahadatut tauhid. Yang ini syahadatul rasul. Sifat rasul yang wajib ada 4. Sidik, amanah, fatonah, tabligh, kan gitu kan. Yang mustahil 4. Yang jaiz 1. Jumlahnya 9. 9 plus 41 sama dengan 50. Ini akidah Islam. Jadi sederhana, tapi dalam isinya gitu. Contoh ya? Ini sampai gini ya. Gitu. Terus ini paham yang dianggap salaf, gitu. Klasik. Kalau lihat video aja. Dalam perjalanannya ini sekedar informasi keilmuan aja. Ini salaf klasik, ya, ini klasik. Kalau lihat periode, ada yang modern, gitu. Imam Ghazali itu diteliti lagi sama Imam Ghazali. Ilmuwan itu begitu kerjanya. Diteliti, didiskusikan, dibahas. Disimpulkanlah oleh Imam Ghazali dari 20 sifat Allah yang wajib sebenarnya bisa disederhanakan menjadi 10. 10. Jadi dari sini ini bisa jadi 10. Pertanyaannya kok bisa bilang 10? Gitu. Karena ada didandan, ada pengulangan. Misalnya Allah punya sifat kudrat, ada kan? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, kan gitu kan? Nah, kudrat itu kuasa dia, itu sama dengan qadirun. Karena dia sama, ya, maka oleh Imam Ghazali diteliti lagi dari 20 bisa dipersingkat menjadi 10. Tapi para ilmuwan yang kontemporer ini ya, asal tahu aja, kemudian meneliti lagi, gitu. Mereka nggak puas dengan yang sudah ada, diteliti lagi, dikaji lagi. Nah, para ulama atau ilmuwan kontemporer itu melihat ternyata dari 10 itu bisa dipersingkat, tinggal 2. Coba, jauh banget ilmu itu. Makanya maaf ya Pak, Ibu Bapak, kalau nggak belajar ketinggalan masih. Belajar, jangan nggak belajar. Ilmu itu cepat, kayak daerah ukur. Kalau kita nggak belajar, ketinggalan. Orang bersama mana-mana kita segini aja, nguyuk-nguyukan aja. Kalau ada orang-orang ngomong lain, kita lu, mesti salahin. Kenapa? Di sini orang bersama sana. Bisa tahu Pak? Yuk aja. 2 tinggal 2. Nah, yang 2 yang mana? Kan gitu diubah lagi. Ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Ada sifat subutiyah. Apa tuh sifat subutiyah? Sifat yang tetap ada pada Allah, inherent. Dia melekat pada Allah. Nggak bisa enggak, mesti ada sifat itu katanya. Tapi ada sifat salbiyah yang menegasikan sifat salbiyah itu. Yang tidak mungkin Allah, nggak mungkin ada awalnya. Jadi kayak begini. Lah kita ini masih di sini, mau ke sini nih Pak. Apa-apa. Ya, ini dulu baru tahu ini. Setuju kan? Kalau langsung kemarin nggak tahu ini, nggak tahu aslinya. Tahu kelas 6 aja. Kasih satu kelas 1, kelas 2 aja dia benar-benar lewat. Karena tidak dasar-dasarnya dia. Lu ngomong macam-macam, waduh, diketawain orang. Sini Pak. Contoh lagi, jadi ilmu itu berkembang terus. Dulu misalnya kita diajarin sama guru-guru kita di pengajian Nabi 25 bukan? Ya. Kalau diteliti ternyata nggak 25. Nabi itu 124.000. Yang bilang Rasulullah malah. Hadis sahih 124.000. Dari 124.000 Allah pilih 313 rasul.
Dari 313 rasul, Allah pilih cuma 25 rasul yang namanya al-maktub fil mushaf, tercantum dalam Quran. 25 rasul. Dari 25 rasul, Allah pilih lagi 5 rasul yang diunggulkan, namanya ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dari 5 itu dipilih lagi yang terunggul, asraful anbiya wal mursalin, Nabi besar Muhammad SAW. Coba, kalau kita kembali lagi ke Pak Najing dulu, Nabi cuma 25. Samsul Kristo ngajar 104.000 bid'ah dia nih. Gitu. Kenapa? Karena dia di sini terus, kita udah tak kemana-mana. Jadi kalau gitu, belajar itu tetap perlu. Jangan puas dengan yang ada. Setuju ya? Oh, udah jam 6 nih. Alhamdulillah. Baik, sampai sini dulu ya. Yang belum jelas boleh tanya. Terus posisi Asmaul Husna di mana? Ya, di mana Asmaul Husna? Itu metode. Bagaimana bisa mengenal Allah? Ya. How to know God? Bagaimana mengenal Allah? Ketika orang bertanya bagaimana mengenal Allah, nah gitu. Ada metodenya. Nah, ada sedikitnya dua. Tapi ada yang modern, yang kontemporer mengatakan ada gabungan. Yang pertama, metode mengenal Allah melalui kajian. Dikaji, studi tentang ayat Quran dan As-Sunnah, dipelajari. Dari mempelajari ayat Quran dan As-Sunnah ini, kita akan mendapatkan gitu, Allah punya sifat, Allah ada zatnya, Allah ada asma'nya, nah, gitu. Jadi Asmaul Husna itu ketemu setelah metode ini dikembangkan. Allah ada af'alnya, af'al perbuatannya. Ini hasil penelitian ini. Bisa tangkap ya? Diteliti ketemu Allah ada asma'nya, Asmaul Husna gitu. Kalau Asmaul Husna di Quran ada 99. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih maju lagi. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau 99 Allah termasuk sedikit dong. Dia nggak maha besar, nggak maha kuasa. Nama Allah there is no end, nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya, tidak terhingga. Masya Allah. Kenapa? Setiap satu huruf itu punya nama yang bermiliar-miliar. Alif aja itu dari nama Allah yang banyak sekali. Jadi asma Allah menurut ilmu tasawuf tidak terhingga. Itu tangkap ya? Nah, susah kalau belajar tidak terhingga gitu. Ya, yang konkret gimana? Yang 99. Nah, maka nanti yang dikaji, nanti di situ dikaji yang 99 itu. Itu tangkap ya? Kalau ini metode filsafat, ya, menggunakan pendekatan pemikiran, dikaji gitu, ya. Siapa Allah? Gitu. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Gitu. Nah, mengenal Allah dalam bahasa tasawuf ma'rifatullah, nah, gitu. Kalau orang sudah ma'rifat, nah, baru dia sudah meningkat. Bukan cuma iman, tapi ma'rifat. Apa bedanya iman dengan ma'rifat? Beda. Kalau iman percaya, saudara percaya sama Allah, percaya, iman. Dengan yakin, dengan bukti, dengan dalil, baik akli maupun nakli. Tapi belum tentu ma'rifat dia. Nah, bedanya di mana? Kalau ma'rifat dia kenal Allah. Bagaimana bisa mengenal Allah? Orang yang sudah ma'rifat, begitu lihat alam semesta, dia sebetulnya sedang berhadapan dengan Allah. Begitu dia
lihat langit dia sedang menghadap Allah dia. Kenapa? Begitu dia lihat langit, di pikirannya ada Allah. Bisa tangkap nggak? Nggak mungkin ada langit kalau nggak ada yang bikin. Jadi dia ngelihat bukan langitnya, tapi yang bikinnya itu. Begitu lihat bumi, dia ingat Allah. Jadi kemana saja dia menghadap, dia sedang berhadapan dengan Allah. Malu dia kalau berbuat salah, malu kalau berbuat dusta, malu kalau berbuat bohong, malu kalau berbuat jahat. Kenapa? Allah lihat saya. Ma'rifat. Nah, nanti kalau di dalam ilmu tasawuf, nanti di mana kedudukan ma'rifat itu di dalam ilmu tasawuf itu? Gitu ya. Baik. Nah, di buku ini nanti yang Bapak punya fotokopian itu, nah, nanti akan dikasih tahu tuh metodenya, gitu. Yang tadi fotokopi yang Profesor Said Sabik ini, saya punya aslinya. Nah, itu nanti dikasih tahu metode-metodenya dengan pembuktian-pembuktiannya. Malah Said Sabik karena dia guru besar dan hidup di zaman modern, dia membuktikannya dengan merujuk pada penelitian-penelitian asing. Orang-orang Barat yang ngomong tentang alam semesta dan lain-lain. Einstein, malah ngomong Einstein ada di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Katanya kalau baru Indrayan jangan diguber ya mobil ya. Bisa jebol nih anunya, sehernya nih rusak. Cukup dulu ya. Saya memang bilang sama pengurus masjid bahwa karena pengajian yang pertama itu belum dimulai dan belum ada sinyal akan dimulai, saya bilang gimana kalau bikinnya maghrib? Pengurus agak keberatan karena kesulitan. Terus saya bilang gini aja deh, saya usahakan Isya ada di Masjid Al-Kautsar. Begitu saya Isya langsung mulai ngaji aja. Jadi gitu ya. Jadi biasanya kan setengah 9 baru mulai kadang-kadang ini. Biasanya baru mulai setengah 9. Jalan macet lagi dulu kan, nggak ada PPKM, nggak ada PSBB, nggak ada macam-macam. Macet, jadi setengah 9 baru mulai. Setengah 11 baru sampai rumah saya. Padahal saya mesti besok pagi mesti berangkat lagi. Ya macam-macam lah. Jadi kalau bersepaham ya sudah disepakati kita ngaji pas Isya selesai kita mulai aja. Jam-jam segini pulang deh, betul nggak? Yang belum makan malam bisa makan malam masih. Baik, kita baca doa semoga Allah memberkahi kita semua, keluarga sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya diberkahi, keluarganya sakinah, usahanya maju dan bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadir wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa inda hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
Sekian lebih